kita akan menyaksikan bagaimana Liga 2 yang rasa Liga 1. Setuju nggak? Iya. Setuju nggak? Ya. Semen Padang, Persela, lalu juga PSBS Biak yang Betul. yang apa ya? Yang menurut gua adalah wajah dari Persipura itu sendiri gitu. Iya. Welcome back to Discord, Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzol bersama Oke, Esto Ernesto. Terima kasih. Wah, terima kasih. Makin Ulang, langsung panas, makin keras persaingan di Liga 2. Penonton berhamburan ke lapangan, Ih, masuk, Panpel lempar pemain. panpel lempar pemain. Dan juga bukan banyak sih, masih ada gaji yang belum dibayar. Sebenarnya banyak cuma Banyak ya? yang terungkap Yang terungkap satu, yang satu. terselesai Iya, ada iya, satu. iya. Gue yakin karena gini emang sejujurnya ya sebenarnya kita udah sempat bahas ya waktu kita bahas Liga 2 Iya. di video-video sebelumnya bahwa sebenarnya kalau bertahan tuh coachnya cuma satu, keuangan sehat. Iya. Itu aja. Dan Karena kita apa? kalau bahas Liga 2 bahasanya sama sebenarnya. Iya, Benar. karena pesaing kita ya tergantung siapa yang nggak sehat aja yang degradasi sebetulnya kayak gitu. Apalagi tahun 2024 tahun politik. Iya, betul. Duit lebih baik buat banner coy Benar. daripada buat Iya. gaya pemain. Makanya itu. Padahal kan Masuk. mereka sebenarnya ada juga yang dijadikan sebagai alat kampanye Iya. Iya. gitu di awal-awal jor-joran, tapi di pertengahan jalan malah ngos-ngosan Iya. gitu loh. Itu dia karena emang duitnya udah kesedot untuk emang tahun politik ya. Iya. Tahun politik dan itu pasti akan berpengaruh banget sama mereka-mereka yang terafiliasi dengan pemiliknya yang jadi caleg atau apapun Iya. itu. Jangan gitu. sebut nama ya. Dipotong sebenarnya kemarin sebut nama. Iya. Yang ada yang muka kayak saya gitu dipotong. Oh gitu. Oh iya? Heeh, dipotong. Oh. Kan sebut Dipotong nama. apanya nih maksudnya? Dipotong. Malah sebut lagi. Oke. Sudah ada satu tim ya. Iya, satu tim Sada Sumut Terdegradasi dan juga beberapa perwakilan Kalimantan yang iya, Iya. terancam. ada tertekan. Balikpapan, Persiba Persiba, Balikpapan, lalu dan juga ada Kalteng Kalteng Putra. Putra yang sedang Iya. masalah dengan finansial. Ini gue nggak menduga ya Persiba Balikpapan Aneh bisa sih. se terpuruk ini di musim Sama ini. kayak Sada Sumut juga kan gue nggak menduga juga karena kan ada Arya Sinulinga di sana kan. Iya, Ya. ini membuktikan bahwa sebenarnya kalau Esko PSSI itu tidak intervensi mungkin. Mungkin Wis. atau emang duit Not udah ya. habis. Nah, ini memang ibaratnya salah satu bukti juga bahwa kepemilikan klub kan. Yes. Ya kan banyak kan iya, Exco benar. itu banyak yang miliki klub. Ya akhirnya di sini juga terbukti gitu. Tidak ada intervensi dan Sada Sumut harus berjuang struggle dan akhirnya malah terdegradasi gitu loh. Mas Estu lo ada catatan nggak sih Sada Sumut? Iya karena mungkin namanya diganti ya dari Karo United jadi Sada Sumut. Jadi jadi ke Sumatera Utaraannya mungkin itu. Tapi dari Sada bukannya iya, tapi kan kalau Karo United lebih keren menurut saya Iya, gitu. iya, iya. Terlepas di musim ini itu ada 35 tim yang pakai nama United. Iya. Dari mulai Liga 1 sampai Liga 3. Yes, Iya. Itu apa namanya? Walaupun MU kalah tapi United itu tetap ada di Indonesia. Iya, 35 iya, tim iya, termasuk ini. Nah, balik ke Sada. Sada itu memang dari awal pergantian nama itu sudah jadi kontroversi. Iya. Pergantian nama aja ya, ini yang nggak ada hubungannya sama main bolanya ya. Pergantian nama itu ada kontroversi karena sempat diprotes segala macam karena nama Karo United itu udah ada dari 2019 dan supporternya itu sudah mulai terbentuk gitu waktu itu ya. Iya. Terus persiapan tim juga walaupun memang mempertahankan Soeharto Ade waktu itu pelatih Iya. Soeharto Ade, pemainnya beda dengan sebelumnya. Beberapa pemain pindah ke tim, salah satunya ada pemain yang cukup bagus yang pindah ke PSM. Iya. Terus ada tim ini juga anehnya beberapa kali pergantian pergantian pelatih itu tanpa sebab. Contohnya Iya. ketika kalau coach Soeharto memang sakit ya, jadi Iya. diganti coach Joko Susilo. Tapi ketika Joko Susilo diganti menjelang playoff degradasi, Iya. itu menurut saya agak aneh karena itu riskan. Betul. Dan terbukti pelatih yang sekarang Coach Yoyo juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menurut saya tim ini ini beda dengan dua tim Kalimantan ya. Ini yang juga terancam degradasi. Tapi Sada ini memang dari awal juga penuh dengan ya intrik, drama dan yang menurut saya ini yang memang dari awal mengancam mereka. Sedikit hampir sama sebenarnya PSDS juga. Iya. Cuma kalau PSDS dari awal jelas finansial masalahnya. Benar. Kalau Sada itu tidak pernah terdengar persoalan finansial sebenarnya. Iya. Itu aja gitu. Makanya ini juga PSDS kemarin akhirnya selamat tuh kemarin. Nyaris saja mereka kalah sama PSPS di laga terakhir ya. Iya. Ya, sebelum kita syuting ini
mereka sempat ketinggalan, terus akhirnya bisa nyetak gol di menit berapa gitu lupa gua, tapi akhirnya skornya jadi 1-1. Itu PSDS agak masih menjaga asa untuk bisa bertahan. Yes, itu. Nah ini dia kan tadi kan sempat disentil sama Estu soal Kalimantan ya. Kalteng Putra kita tahu ada masalah terbuka banget tuh. Iya. Salah satu pemain berapa pemain ya? Gue sih ngeliatnya satu pemain. 28 kalau nggak Enggak, salah. maksudnya satu pemain Oh posting. sih ya, Gunawan. Enggak cuma Gunawan, Oh, semua semua Usman pemain. Diara. Iya. Iya. Ya, jadi pemain-pemain itu posting tangan antara manajemen dengan para pemain 28 pemain itu. Bukan Iya. manajemen, itu kayak petisi Kayak- gitu. Iya. Iya, enggak Iya. tapi kalau salah dua itu kan. Iya. Iya, minta tanda Dua kubu tangan minta ya. tanda tangan kan segala macam untuk kewajibannya manajemen lah dalam arti klub lah. Nah, kalau bisa dibilang bisa dipastikan kayaknya peluang Kalteng Putra untuk bertahan kayaknya berat dengan situasi yang kayak sekarang. Berat. Apakah mereka layak degradasi kalau secara kekuatan? Harusnya enggak ya. Kalau secara materi pemain ya, harusnya mereka masih bisa bersaing setidaknya untuk tidak terdegradasi. Terutama Persiba dengan persiapan. iya, Nis. betul. Persiba dari persiapan. Kalteng Putra juga dari awal musim tuh sebenarnya kan secara pemainnya Persiba kan. itu Neil Mezar, Wah, iya. Neil Coach Mezar, Neil, terus betul. Coach diganti Neil. sama Diganti sama Rudi Eka. Rudeka ya. Iya, nah kalau gue ngeliat sih sebenarnya harusnya mereka nggak seperti ini sih. Iya. Kalteng Putra dan Persiba ya. Karena secara di awal, ini bicara di awal ya, finansial. Persiba tuh kalau setahu gue secara finansial tuh aman harusnya. Secara finansial walaupun sudah terjadi pergantian manajemen ya dari Pak Gede ke Mas Rafil, ya harusnya masih aman gitu mereka. Tapi gue nggak ngerti kenapa secara performa mereka inkonsisten, terus kalahan. Ya ini yang menjadi sebenarnya masalah di internalnya mereka. Kalteng Putra udah jelas di Ya. awal mereka jor-joran banget. Kelihatan kan bagaimana mereka merekrut Materi pemain pemain-pemain ya, iya, materi yang pemain-pemainnya. sangat luar biasa sampai Yanto Basna sempat di situ Yes. sebelum pindah akhirnya ke Pracuap lagi. Ya tentunya harusnya mereka kalau gue ngeliat berambisi. Kalau lihat dari ambisinya paling enggak mereka bisa lolos ke babak 12 besar. Playoff promosi. Tapi menurut Iya. saya justru Kalteng itu konsepnya ya sorry to say ya, Setengah musim enggak? kayak ini, kayak persiapan Tarkam. Iya. Jadi ngambil pemain banyak tapi manajemennya tidak Tidak diberesin. manage dengan baik Iya. gitu. Tapi di luar ini sebenarnya sesuatu yang tragis di Kalimantan. Kalimantan overall ya. Mitra Kukar mundur dari Liga 3. Betul. Tidak. Walaupun ada peluang Borneo FC bisa juara, Iya. tetapi ketika musim depan terancam tidak ada tim Liga 2 loh di Kalimantan itu. Jadi iya sih benar. jadi pulau sebesar itu yang dulu punya PKT yang pernah juara Winners Cup, semifinal Winners Cup, ada Barito yang masih ada sekarang yang cukup stabil ya. Saya lumayan Borneo stabil. sama Barito aja kan. Iya, Borneo dulu pernah ada Putra Samarinda yang sekarang jadi Bali United itu Iya. mendatangkan Roger Milla dan Ewe Belebertin waktu itu. Tapi ternyata kenyataannya ini besok liga di level layar kedua Liga Indonesia itu nyaris kemungkinan Tapi nggak ada. bisa ada kalau misalnya Liga 3 ada yang lolos kan. Ya, Iya, betul. makanya tapi kan Liga 3 kan masih putaran nasional masih Berat juga panjang sih. kan, Iya, masih iya, panjang. Nah, ini agak tragis aja ya ketika Barito cukup stabil Iya. musim ini, Borneo punya peluang jadi juara, tapi di kompetisi di bawahnya hancur gitu loh. Iya. Prestasi timnya ini sebenarnya juga warning buat tim-tim Kalimantan gitu. Iya, kita berharap karena Kalimantan tuh biar bagaimanapun adalah salah satu warna tersendiri di Yes. sepak bola Indonesia gitu. Kita nyebrang dikit ke tanah Papua. Kita tahu Persipura bisa dibilang peraih trofi terbanyak Liga Iya, Indonesia iya. kan di eranya pada saat Perserikatan dan juga Iya. Galatama di Lebur. Iya. Nah, kalau kita melihat Persipura sendiri sebenarnya kan situasi belum aman nih. Iya, Betul. walaupun sekarang puncak klasemen ya. Puncak klasemen Iya. itu poinnya grup 7 D ya? sama PSCS yang di bawahnya cuma beda 1 poin. Iya. Persekat Tegal peringkat 3 dengan beda 2 poin dengan poin 5. Kalteng Putra ya kita nggak kalau bisa kita nggak mau ngitung pun masih ada Persekat yang notabene Iya. cuma selisih poinnya cuma 2. Nah, kalau lo lihat sisa pertandingan Persipura lawan siapa aja? Ya Persipura sih kalau lawan siapa aja. Gue nggak hafal juga nih. Yang terdekat Yang terdekat sih Persekat Tegal. Persekat di Tegal. Persekat Mainnya Tegal. di Tegal Ah, lagi di kan? Pemalang, mainnya di Pemalang. Iya, maksudnya mainnya Iya. sebagai kandang Persekat betul. Tegal kan. Betul. Sisa satu lagi? Sisa satu Sisa lagi dua match sih kan? kalau ya tinggal 2 match lagi kalau nggak salah lawannya PSCS. PSCS di kandang PSCS di kandang Persipura. Nah, itu Persipura. dia. Artinya kan sebenarnya satu kemenangan kan yang bisa mengamankan Persipura untuk tidak terdegradasi, benar Iya. nggak? Yes. Kalau secara betul. matematik. Iya. Dan itu bisa dilakukan pada saat menghadapi Persikat Tegal tuh. Tapi Iya. bukan hal yang mudah karena Persekat juga pasti mau lolos degradasi nih. Iya. Yang sangat mungkin pada saatnya di kandang sendiri pada saat lawan PSCS Cilacap mungkin itu Iya yang penentuan ya. Persipura kandangnya di mana sih? Ya di Di Mandala, Mandala di sama Jayapura. dengan Waropen. Oke.
Jadi ya mungkin Persipura masih aman lah kalau hitungan gue, mereka bisa menang di Iya, harusnya sih Jayapura. masih bisa terselamat. Melihat hasil kemarin mereka menang di kandang Kalteng Putra, itu adalah kemenangan kunci sebenarnya maksud gue. Yes. Iya. Yang pasti kan sebenarnya Persipura ini kan tim yang secara resmi hanya bersiap 1 minggu ya, Iya. secara resmi. Tapi sebenarnya pemain-pemain ini kan berlatih terus kan, Mhm. yang di luar yang ke PS Persewar maupun ke PSBS ya. Iya. Tapi Persipura ini sebenarnya punya potensi untuk tetap berlatih. Memang secara manajerial ini bermasalah di manajerial klubnya ya, bukan di timnya. Kalau timnya saya yakin kan chemistry-nya lebih gampang karena pemain-pemain lama kembali, Andri Ibo lah, Manewar. Anis Choi, Manewar dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bukan sebenarnya overall dari ini bukan Persipuranya, manajemen tim ini. Karena besok kalau PSBS dapat rezeki naik ke kasta, Iya. ini akan semakin sorry ya dalam tanda kutip menenggelamkan Persipura. Kenapa? Karena perusahaan terbesar di sana, Freeport lah kita katakan seperti itu, dia itu support full tim yang di level teratas. Iya. Layer kedua itu hanya sekedar ya bantuan, bukan. Iya. Nah, ini akan kalau tidak dari sekarang dipikirkan masa depan Persipura, ini juga akan mengerikan juga gitu loh. Iya. Karena tidak mungkin hal yang nggak mustahil Persipura ini akan terperosok gitu. Jadi ini Persipura ini apapun kebanggaan Papua. Di luar ada PSBS dan Persewar ya, dan ada tim-tim yang lain. Tapi saya pikir dari sekarang dipikirkan Persipura ini, manajemennya, klubnya ini secara klub ini harus dipikirkan gitu. Karena sayang sekali di Jayapura itu ada stadion gede ya, Stadion Benar. Papua Bangkit, ada Mandala juga bagus, dan supporternya di antara tim-tim di antara tim-tim di Papua, Persipura itu udah terbentuk supporter juga Iya, gitu. pasti. Jadi ini sayang sekali kalau. Jadi oke lah, selamatin dulu sekarang, tapi juga ngomongin musim depan harus diomongin dari sekarang gitu. Ya, gua rasa sih harusnya tim seperti Persipura dengan pembinaan mereka yang sudah berjalan ya, harusnya sih bisa settle lah seenggaknya di level 2 Pak, dan mereka berupaya untuk bangkit lagi untuk bisa naik ke kasta atas gitu, menyusun rencana lagi untuk bisa kasta atas. Cuma memang yang beratnya adalah di masalah finansial sih memang, karena mereka tergantung sekali sponsornya ya kepada perusahaan yang ada di sana gitu. Iya, Iya. betul. Itu yang gue bingung, agak sulit mereka untuk mencari sponsor misalnya ya tidak di luar yang ada di Papua gitu ya, selain Freeport lah misalnya. Itu pun Iya. jatuhnya CSR sebetulnya Iya, sih, lebih benar. CSR. Tapi memang kesulitan terbesarnya adalah tidak berada di kasta tertinggi menurut gua, karena jualannya pun jadi Ya jadi akan tersendat. space-nya Iya. akan lebih sempit kan seperti. Nah, kita tinggalkan dulu dari tanah Papua, kita kembali lagi ke Pulau Jawa, tepatnya Jawa Barat, di mana Persikap dengan kekuatan pemain senior kayak Ahmad Bustomi, lalu Beni Wahyudi Iya. itu malah jadi juru kunci nih di grup D. Ini gue penasaran deh sebetulnya. Kita bahas per grup ya. Iya. Yang degradasi dulu, Mas. Ya oke. Yang grup A. Grup A. Jadi grup A itu Sriwijaya. sudah pasti Sada turun kan? Ya, Iya. Sada Turun. Oke. Ini perebutannya adalah PSKC dan Perserang. Iya benar. Karena Perserang dan PSKC itu poinnya 7 dan 6. PSKC di peringkat kedua, Yep. Perserang di peringkat ketiga. Nah, sisa pertandingan sih yang menurut gue yang akan menarik nih. Artinya Iya. Perserang dan PSKC itu lawan siapa aja gitu. Perserang sorry, harus kecek dulu ya. Ini Nggak apa-apa. Ini lebih bagus karena kita bisa memastikan informasi bahwasannya ya kita bisa memprediksi nih ya, gitu. karena memang dari prediksi itu juga ada kemungkinan ini akan Iya, panas, ini betul. akan Ini pertandingan yang akan menentukan, mungkin butuh wasit asing. ya, di tanggal 26 itu Perserang akan menjamu Sada. Iya. Lalu Aman tuh Perserang tamu ya, ada. PSKC akan menjamu Sriwijaya. Nah, berat tuh PSKC. Nah, terakhir itu Perserang Sada akan menjamu PSKC, Iya. Sriwijaya akan menjamu Perserang. Ini yang nggak enak Perserang nih sebenarnya. Iya. Nah, yang Iya. nggak enak Perserang nih. Tapi kalau Sriwijaya udah lolos, Bisa jadi mungkin nah, memainkan pemain second layer ya. misalnya. Oh, itu ya maksudnya. Positif lah, bagus. Emang lu maksudnya mau kemana? Maksudnya siapa tahu Sriwijayanya malas main gitu kan. Iya nggak mungkin juga gila lu. Lanjut di grup kedua. Di grup B, grup B. hampir sama dengan Sriwijaya, Nusantara United walaupun poinnya 9 Iya. di posisi teratas ini paling aman Paling karena aman. di bawahnya PSPS Riau itu poinnya baru 4. Betul. Lalu PSPS 5. 5. PSDS-nya 4. PSDS sama Persikap itu 4. Nah, sisa pertandingan yang menentukan tiga tim ini. Ya, kalau
dari tim ini yang pasti yang tanggal 26 itu Nusantara akan PSDS akan lawan dijamu Nusantara. PSIS, Oh PSPS. itu PSPS Persikap itu seru. Nah, ini Iya. Itu Di kandang seru. PSPS kan. PSPS. PSPS. Kemarin Persikap kan menang di kandang sendiri itu. Pas lawan Nusantara United Iya. lewat sundulannya Azamat ya. Iya. Pemain asingnya Azamat Abdulaif itu. Nah, ini itu bisa dibilang menjaga asanya mereka untuk bertahan gitu. Betul. Kalau kemarin si Nusantara yang menang, Nusantara udah pasti bertahan. Udah, Iya. dan si itu juga udah pasti kelar Persikap. Iya. Nah, itu dia. Pertandingan ke-6 terakhir itu Nusantara menjamu PSPS, Persikap menjamu PSDS. Persikap Persikap oke. jamu PSDS harusnya sih mereka bisa ngambil menang. poin. Iya. Betul. Yang pasti yang paling terjepit sebenarnya di grup B ini adalah PSDS lah ya. PSDS. Iya, Yes, PSDS. Nah, pertarungan di Persikap dan PSPS. Tapi kalau lihat trennya PSPS itu jauh lebih baik dibandingkan Persikap yang naik turun banget Persikap fluktuatif itu. ya. Iya, fluktuatif Gitu. banget. Dan sejak ditanganin Ridwan Saragih yang pergi dari PSMS, justru PSPS itu stabil. Stabil, Gitu. Nah, iya. ini menurut saya nilai plus dari PSPS. Gitu. Iya. Kalaupun Persikap turun lagi, ya emang agak sedikit presiden. Dan musim lalu sebenarnya bagus dengan Stephen Kelces ya. Iya. Musim ini saya sebenarnya berharap lebih ketika Iputu Gede Susantoso masuk. Tetapi kenapa kekuatan Iputu Gede itu 2 musim terakhir cukup bagus. Musim sebelumnya zaman bersaing dengan Rans dan Dewa, dia pegang Persikat cukup bagus. Walaupun pemainnya juga senior ya, ada Arif Suyono waktu itu, ada Moniaga bagus segala macam. Musim lalu ketika dia pegang PSMS cukup stabil juga, walaupun kompetisi nggak selesai ya. Tapi agak heran ketika musim ini dia pegang Persikap dengan pemain pilihan dia, pemain yang hampir sama dengan Persikat, ternyata nggak bagus. Karena sebenarnya ada hal yang Tapi dia menarik. nggak dari awal juga kan? Betul, Persikap. tapi gini, yang dari awal kan sebenarnya Bongo pribadi. Iya. Bongo pribadi. Tapi ketika Iputu Gede masuk, beberapa pemain juga keluar Jadi sebenarnya juga bawa pemain sendiri. Apakah persiapan dengan Iputu Gede kurang, itu mungkin yang jadi persoalan gitu. Oke. Nah, grup C. Grup C Persijap, Sulut United, Persipa, Persiba Balikpapan. Persipa poinnya 4. Persipa juga bahaya nih. Iya, Persipa sama Balikpapan. Ini pertarungannya adalah Sulut dan Persipa. Nah, tapi poinnya adalah Sulut ini lebih stabil dibandingkan Persipa. Itu aja gitu. Kecuali nanti nyebar-nyebar itu lagi ya Persipa ya. Iya, Tapi nyebar tetap seri kan Mas ya? Seri Mas. Apalagi kalau nggak jebar. Nah, pertandingannya adalah Persipa tuh sisanya lawan siapa aja? Persipa lawan Dijamu Sulut. Aduh. Udah dan Sulut yang kena sebar-sebarin. Dibalas nggak ya? Terus Persipa lawan Balikpapan di pertandingan terakhir. Berarti Persijap lawan Sulut. Nah, itu Persijap sama Sulut bisa bye-bye, apalagi persaingan Jepara sama Pati. Iya. Pati Raya. Iya, Derby Muria. Derby Jadi Pantura. Jadi udah kelihatan lah itu. Artinya peluang terdegradasi ada di Persipa lebih besar, Sulut dan Persijap mungkin ya Lebih mereka aman ya? ya jauh lebih aman karena posisi mereka pun sebenarnya lebih stabil lah gitu. Dan terakhir grup D. Grup D ada Persipura dengan poin 7, disusul PSC yang tadi Cilacap kita ada poin bahas ya. 6, Persikat poin 5, Kalteng Putra poin 4. Oke, berarti ini yang tadi kita bahas, Kalteng Putra udah pastilah sulit lah. Walaupun sebenarnya poinnya tipis-tipis saja. Hanya keajaiban, kecuali kalau misalnya dibayar semua segala macam terus mainnya akhirnya ngotot segala macam mungkin bisa membalikan keadaan. Tapi Persipura walaupun peringkat pertama masih belum aman, ini grup yang paling seru sih menurut gue. Iya. Ya. Karena di round putaran kelima itu Persipura lawan Persikat dulu di Jamung Persikat. Sedangkan Itu tadi di bawah. di bawah ya. PSCS Cilacap, Kalteng. PSCS lawan Kalteng di kandangnya PSCS. PSCS tentu cari aman juga kan. Betul. Nah, di round ke-6 nih, atau pertandingan terakhir Ini Kalteng Putra dulu lawan Kalteng Persikat Putra di lawan kandang Persikat Kalteng. di kandang Kalteng. Kalau ada masalah lagi juga Keuangan, iya betul. Iya. Hati-hati juga itu. itu. Itu untuk yang degradasi. Oke. Kita bicara sekarang yang promosi. Betul. Ada 4 grup yang bisa dibilang 3 grup. Tiga 3 grup, grup yang tentu juara grupnya lolos ke semifinal dan juga 1 runner up terbaik. Iya. Betul ya? Yes. Koreksi kalau gue salah. Tapi yang pasti ini menarik karena beberapa tim yang tadinya kuat di fase sebelumnya
tertatih-tatih juga Ya, nih. betul. Gitu. Kita bicara sekarang di grup A dulu, Semen Grup Padang, X, grup grup X X. ya. Iya. Semen Padang yang sama poinnya dengan Persiraja Banda Aceh. Iya. Lalu ada PSIM dengan PSMS Medan yang udah pasti PSMS Medan udah pasti nih tidak lolos ke semifinal. Iya. Iya. Karena baru mengoleksi 2 poin. Hmm. Sebenarnya masih bisa juga ya. Kalau misalnya menang terus 8. 8 kan poinnya kan. Iya, Iya. cuma berat. Memang Kalau apa namanya dilihat berat. dari hasil terakhir sih berat karena mereka Tapi mas gue secara matematis masih bisa. Masih Kita- bisa. Kita nggak Masih bisa bisa. bicara Masih bisa. bahwa mereka gagal gitu. Iya. Artinya belum. Tapi peluangnya semakin kecil bagi PSMS Benar. untuk lolos. Tapi yang menarik ada 3 tim yang menurut gue masih punya peluang, yaitu Semen Padang, Persiraja Banda Aceh, dan juga PSIM Yogyakarta. ya Iya. Nah, kita lihat pertandingannya deh. Pertandingannya sisa mereka 2 itu. Nah baru kita bicara peluang tuh. Iya, menurut benar gua. benar. Siapa tahu siapa sih PSMS dua-duanya dapat kandang ya kan. Itu Iya. kan kandang kan di Liga Indonesia ngaruh, Riz. Iya, walaupun mainnya bukan di kandang sendiri ya. Iya, walaupun ya tapi sebenarnya kan panitianya kita semua. Lawan terakhir lawan putaran ke-6 itu lawan PSMS. Lalu Semen Padang dijamu PSIM. Iya, iya, benar. Seru ini. Ini menarik ya. Seru Iya. ini. Karena terakhir PSMS itu seri lawan Semen Padang 1-1 Mhm. itu ada 9 kartu kuning plus 1 merah Di langsung. Padang ya. Di Medan. Medan tuan rumah. PSMS. Ah, dua kartu merah tidak langsung. Niko dua kartu Malau, kuning. Niko Malau. Niko Malau salah satunya, dan ini juga sempat rame juga gitu karena memang agak panas ya. Semen Iya. Padang ini jadi incaran dua pesaingnya di Sumatera, Mhm. Persiraja dan PSMS, dan memang Semen Padang ini lebih stabil gitu dibandingkan 2 tim yang lain itu. Iya, iya, iya. Gitu iya. sih. Kalau Lois dari grup A nih, kira-kira siapa yang juara grup? Semen Padang. Semen Padang. Iya. Ya. Ngelihat konsistensi sama performa mereka ya. Sisa Semen Padang sih pertandingan menjadi mereka lawan favorit. PSIM di kandang PSIM. Iya, di kandang PSIM. Terakhir- Ini akan menjadi salah satu kunci ya. Terakhir jadi tuan rumah. Iya, ini akan menjadi salah satu kunci penting ketika Lawan mereka Persiraja. berhasil mencuri poin di kandang PSIM. Itu tinggal nunggu waktu Itu aja seru banget mereka. tuh. Iya. Persemen Padang lawan Persiraja terakhir. Iya, Iya. di Agus Salim nanti Di ya. Agus Salim lagi. Di Agus Salim. Kayak seru banget bakal tuh. pecah situ. Iya, itu Wah, penentuan mungkin runner up terbaik bisa jadi dari grup ini. ya kalau lihat dari Iya. nilainya ya. Runner terbaik Sampai dari saat dari grup ini. Persiraja masih di nomor 1. Iya. Di nomor 1. Coba lihat klasemen lagi. Nah, ini dia. Grup Y. Oh iya. Nah, jauh. ini lebih rata ini. Deltras, Persela, Malut sama FC Bekasi. Ini paling Ini kan kita kan paling syutingnya ketat sih. Selasa siang, Ya, jadi iya. nanti malam Bekasi lawan Malut. Rencana juga bakal nonton. Deltras juga lawan Persela juga mungkin akan bertanding. Iya. Entah hari ini atau besok. Sama hari ini. Sama hari ini. juga. Jadi setelah hari ini nih bakal menentukan banget nih Iya, sebenarnya nih. ini kita Iya. belum bisa bahas Petanya. lebih ya di sini Betul. ya. Karena kalau misalnya Bekasi City bisa menang, itu peringkat poin mereka 5 yes. dan Malut 3. Atau sebaliknya kalau Malut menang poinnya mereka 6. Sedangkan di atas lawan Persela juga agak-agak ngeri-ngeri sedap juga tuh. Dan Iya, karena benar. terakhir Persela juga kalah dari Sidoarjo soalnya. Iya, Sidoarjo benar. gitu. Dan Malut ini belum pernah dapat poin 3, Tiga. selalu seri dari 3 pertandingan. Itu Benar, benar. yang dari grup Y. Lalu grup Z yang dipastikan 1 poin lagi semifinal adalah PSBS. Iya, PSBS Jadi ada dari favorit 2 sih. pertandingan tersisa, PSBS butuh 1 poin aja, dia sudah pasti semifinal. Kemarin mereka menang lawan Persipal Palu ya. Mereka menang 1-1 terus, 1-0 Iya, maksudnya menang lawan Persipal Palu. Iya. Ya. Soalnya kemarin di Liga Futsal gue komentator kan lagi bertanding di Kota Palu. Nah. Itu ada Ruben Sanadi. Oh, iya, iya, Nonton nonton di ya. stadion ada kelihatan. Berarti mereka lagi di Palu kan berarti. Iya, kan? jadi kasian juga di Palu ya mereka. 4 pertandingan tuh menangnya 1-0 terus PSBS, dan dipastikan sudah hampir dipastikan semifinal. Ini tim pertama dengan 1 poin semifinal. Ah. Oke. Sedangkan pesaingnya di situ ada Gresik United, ada Persipal, lalu ada Persewar. Gresik nilainya 6. Jauh lah. Ini mah Warpet PSBS 3. lah udah. Iya, iya. Dan runner up-nya mungkin yang agak bersaing, Iya. yaitu Gresik bisa jadi runner up terbaik, Mas. Itu 3 itu berarti ya. Iya. Yang pasti di round kelima itu Gresik akan menjamu PSBS. Lalu di round ke-6 Persipal menjamu Gresik. Sedangkan PSBS bertemu Persewar Waropen. Wah, ini mah
ini apa bagaimana caranya supaya ada satu tim untuk bisa lolos lah minimal. Ya, Hmm. ya semoga Papua ada satu wakil lagi lah, paling Iya. nggak PSBS. Karena PSBS ini dari awal stabil, walaupun terjadi pergantian pelatih ya. Eli Iya. Ebo ya? Sekarang bukan. Regi siapa ya? Regi Aditya atau siapa ada pelatih itu, tapi dibantu oleh Eli dan juga Errol ya di situ. Jadi- Tapi pergantian pelatih itu agak-agak aneh sebenarnya karena tidak ada apa trigger ya. Tapi kita nggak tahu lah keputusan manajemen. Tetapi tim ini dipersiapkan cukup bagus, bahkan 1 bulan sebelum kompetisi mulai dia di Bali. Iya. Dia di Bali 1 bulan dengan Idris Susilo dan itu cukup bagus dan mendatangkan pemain bintang pun tidak asal gitu loh ya. Iya. Dan kedatangan Dutra ke situ juga kan, Iya. Otavio Dutra, Osasaha, Beto, Iya. lalu pemain asingnya Alejandro itu juga cukup bagus. Ada kakak Ruben Sanadi Iya. dan ini menurut saya the real Persipura Iya sebenarnya. iya. Jauh lebih Persipura ketimbang Persipura itu sendiri Iya. ya gitu. Dan itu yang sangat menarik kalau apa bisa dibilang peluang Semen Padang, lalu ada PSBS Biak, Iya. lalu di grup yang satu lagi itu masih seru antara Persela. Lu milih siapa tuh? Persela, Malut, Bekasi City. Tuh, Malut sih. lu Malut. Persela? Gue Malut. sih Persela. Iya. Karena ini akan sangat menarik itu ya, duit gue jatuh. Jadi memang bisa dibilang kita akan menyaksikan bagaimana Liga 2 yang rasa Liga 1. Setuju nggak? Iya, iya, Yes. iya. Setuju nggak? Ya. Semen Padang, Persela, lalu juga PSBS Biak yang Betul. apa ya? Yang menurut gua adalah wajah dari Persipura itu sendiri gitu. Iya. Cuma catatannya adalah nanti di semifinal karena perebutan kan cuma yang menang langsung naik kan langsung Iya. promosi. Tinggal satu yang peringkat ketiga ini cari 3 terbaik dia naik. Ini yang tentunya wasit. Maksudnya? Wasit kita sempat ngobrol kan penggunaan wasit asing. Oh iya. Ini semoga ada kebijakan itu gitu. Karena ini krusial sekali. Agak ngeri sih. Iya, gitu aja sih. Karena gitu. ini bisa maksud gua pengamanan, terutama beberapa pertandingan kayak Semen Padang Persirajat yang terakhir. Iya. Itu ngaruh banget soalnya nanti di Ini kandang klasmen. tandang kan? Kandang-tandang masalahnya. Itu dia. Jadi Ya di tempat netral. akan sangat menarik lagi dan semoga kekhawatiran kita tidak terbukti. Iya. Yes. Semua baik-baik saja walaupun memang sebelumnya juga udah nggak baik-baik aja. Tapi mudah-mudahan yang belum gajian juga dibayar. Ya, bonusnya juga dibayar. Gue Iya. Tapi enggak, tadi sekali lagi yang baru degradasi pertama di kita syuting ini Sada Sumut ya. Sada Sada Sumut. Sumut. Sada Sumut. Persiba masih terancam degradasi. Sada Iya, degradasi. Persida Kalteng masih terancam. betul Persiba dan Kalteng masih terancam. dan PSMS juga masih punya peluang untuk bisa lolos walaupun ya Tipis. artinya tipis gitu. Dan kita akan saksikan juga tentunya pertandingan-pertandingan yang Liga 2 ini panas karena Liga 1-nya nggak ada sih. Ya, Iya, jadi kelihatan Jadi banget kelihatan ya. banget gitu. Jadi Betul. jadi terekspos dengan sangat baik ya. Semoga aja kita bisa melihat kualitas-kualitas permainan bukan Iya. kualitas tendangan kungfu, pukul-pukulan atau mungkin penonton masuk ke lapangan Iya. pertandingan dan semoga semua pertandingan berjalan dengan lancar. Oke. Buat scorer mungkin punya prediksi lain siapa yang lolos, Iya. siapa yang degradasi silakan. Kalau mungkin tadi ada bantahan dari statement dari Estu, dari Rais atau gua, monggo ya silakan kita berdiskusi dengan baik di kolom komentar. Iya. Ngomong gua aus. Ya kalau gue sebenarnya ini kan Liga 2 ya. Liga 3 itu sebenarnya kalau mau bahas Liga 3 sedikit juga sudah masuk ke masa-masa krusial juga. Sudah banyak sekali untuk menuju ke putaran nasional. Ya. Ya banyak juga yang ribut. Kita tahu di mana-mana kalau misalnya pas lagi sudah penentuan sudah banyak yang ribut. Udah masuk masa-masa krusial juga di Jatim, di Jateng. Jateng Ya. udah juara kan Persib Ya Jateng Pekalongan udah kan? jatuh juara Persib Kalongan. Ya ini gue rasa akan menjadi hal yang menarik juga nanti bagi sepak bola Indonesia. Jangan lupa juga Suratin juga udah jalan putaran nasional. Yes, Suratin. Dan kemarin ada sesuatu yang menyakitkan Uh-uh. teman-teman anak-anak U13 dari Iya. Wakil Malut yang sempat Maluku rame. Utara Itu viral maaf tuh, ya, viral. tidurnya yang sangat aduh nanti saya Ya saya nggak layak lah. nanti Iya, saya iya. kasih fotonya Karena deh, biar lihat sendiri deh. Betul-betul nggak menunjukkan mereka bertumpuk satu kamar yang kecil itu mereka bisa belasan orang di sana. Iya. Dan yang menarik adalah sebetulnya statement dari PSSI sendiri terkait dengan Piala Suratin itu ini nasional ya, putaran Iya, nasional, nasional, ya. nasional. Kalau nggak salah di Jawa Barat ya. Ya, ada di Jawa Barat ada Ya artinya mereka berangkat ke Jawa Barat, ya. di mana semua akomodasi transportasi ditanggung peserta. Iya memang Dan peserta. dan niat baik dari Maluku Utara sendiri, Hmm. tim Maluku Utara yang mewakili Maluku Utara itu Iya. mereka berangkat walaupun dengan finansial yang sangat terbatas, Iya. bahkan bisa dibilang
pemain pun harus cari makan sendiri katanya Iya. kabarnya. Semoga juga ini tergerak ya Kakak Imran. Iya, Ya, untuk benar. Maut FC-nya, apalagi kan jaraknya nggak jauh lah, Jakarta Iya, Bandung lah. jauh lah. Harusnya bisa lah mensupport mereka Betul. karena mereka apalagi dengan Maluku Utara, menurut gua apa yang gua dengar kedepannya nih bakal menggunakan talenta-talenta emang Iya. putra daerah yang notabene Iya. tersebar dimanapun Betul. di seluruh penjuru Indonesia, Iya. yang tentunya emang nggak kehabisan. Gue pernah ngelatih di Ternate juga, Iya. dan gue ngeliat emang di sana Bakatnya luar biasa ya. bakat-bakatnya sangat besar. Ya sebenarnya Indonesia Timur kuat dengan bakatnya, tapi kembali lagi kita berharap ada orang-orang yang peduli dengan Iya. bakat-bakat Yes. mereka supaya tersalurkan dengan sangat baik lah seperti itu. Iya. Oke, Ya, itu aja Scorer. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Follow juga Instagram, X, Twitter ya, terus juga dari TikTok, dan ada di mana? Noise. 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 Udah ada di Play Store, di App Store udah lama. Iya. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka dengan muka kita, bisa dengerin suara kita aja. Iya. Ya gue juga kadang-kadang ngaca suka kesel sih. Oke, gue Duri Zola. Gua Rasatan. SNS tuh. Ya.